Dan karya di antara karya beliau adalah Itmamud Dirayah bi Qurra'il Muqayyad. Beliau sangat alim dan sangat menguasai bukan hanya ilmu tafsir dan ilmu tauhid saja, tapi beliau menguasai juga ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu tentang struktur tubuh atau yang dikenal dengan istilah apa ya? Anatomi ya. Anatomi tubuh itu juga ada dikarang oleh beliau. Juga ilmu hisab, ilmu matematika juga beliau menguasai pada waktu itu, ilmu hisab namanya. Juga ilmu faraid dan ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya di dalam kitab An-Nuqayyah ini ada 14 macam disiplin ilmu pengetahuan, ilmu agama. Yaitu yang pertama yaitu kitab Usuluddin atau yang dikenal dengan kitab tauhid ya. Yang kedua terus ilmu hadis. Yang ketiga ilmu astronomi, anatomi. Terus yang keempat ilmu faraid. 5 ilmu hisab, ilmu hadis, ilmu usul fikih dan sebagainya. Cuma yang ada dalam kitab Itmamud Dirayah ini hanya disebutkan 4 saja, yang fardu ain dan yang fardu kifayah saja. Dipelajari fardu kifayahnya, dan yang fardu ainnya ya seperti ilmu usuluddin atau yang dikenal dengan ilmu tauhid. Mengapa beliau masih menyusun khulasah atau ringkasan daripada, beliau tidak menyebut syarah. Itmamud Dirayah ini beliau sendiri tidak menyebut syarah, tapi menyebut khulasah, ringkasan. Karena di dalam kitab aslinya itu sangat simpel bahasanya dan sangat singkat, sehingga bagi pelajar sangat susah untuk bisa memahami secara mendalam. Oleh karena itu maka beliau sendiri sebagai pengarang matninya itu beliau mensyarahi atau mentalkhis kitab An-Nuqayyah itu, yang kemudian diberi nama kitab Itmamud Dirayah, kesempurnaan pengetahuan li Qurra'il Muqayyad, bagi para pembaca kitab An-Nuqayyah. Dan kitab An-Nuqayyah inilah yang kemudian menjadi referensi, menjadi sumber dari lahirnya pondok pesantren An-Nuqayyah yang digagas oleh almarhum Kiai Khazin bin Ilyas, kakak dari ayah saya, kakak dari Kiai Waris, kakak dari Kiai Asim. Jadi putra tertua dari Kiai Ilyas. Ketika itu beliau mondok di Tebuireng, cuma tidak lama kemudian harus dipulangkan ke Madura karena ada serangan dari penjajah Belanda itu. Dan tidak lama kemudian beliau diserai oleh Kiai Abdul Sajjad untuk menjadi sebagai ketua Hizbullah di kecamatan Gunung ini, bahkan mungkin di namun ketika Belanda akan masuk, maka Kiai Khazin mengungsi ke pondok pesantren Sukorejo di situ, dan di situ beliau mendirikan madrasah diniyah di Sukorejo, di Suraja. Jadi kalau madrasah diniyah yang ada sekarang itu pendirinya adalah Kiai Khazin bin Ilyas bin Syarkawi bin Sadiq Rahu Al-Qudusi Al-Gului. Beliau di situ. Selama beliau mengungsi di situ, kalau tidak lebih, kalau tidak kurang, kalau tidak salah, mungkin kurang lebih 4 atau 5 bulan saja. Setelah itu beliau pulang, dan ternyata kepulangan beliau karena meninggalnya
Ki Abdul Sajjad di ujung tembak Belanda itu. Tapi alhamdulillah beliau masih berumur muda. Beliau meninggal masih berumur 40 tahun. Beliau masih berumur 40 tahun meninggal, tapi kecerdasan beliau luar biasa. Bahkan menurut ayah saya, waktu ayah saya masih ada, dia bilang dia sangat menguasai ilmu bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, ilmu bahasa. Beda ya bahasa Arab dengan ilmu bahasa. Kalau ilmu bahasa Arab tentang hal-hal yang terkait dengan sejarahnya, tentang karakter-karakter bahasanya, itu adalah ilmu bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya yaitu muhadasah, salah itu dan sebagainya. Ini adalah kitab yang menerangkan Hikmah Hujrah ini tentang tauhid, juga tentang ilmu tafsir, juga membicarakan tentang ilmu hadis, juga ada 4 ya. Ilmu usul fikih kalau tidak keliru semuanya ya dibahas di sini dalam kitab ini. Dan alhamdulillah saya sudah lama tentang kitab ini karena dituntut saya memberi pengajian bukan hanya di Al-Luqayah tapi juga di IAA, Lentang, Kesolongki, Bulutoh, Kending, mana lagi? Ada 4 kecamatan. Jadi saya membaca di situ. Menarik kitab ini dikasih makna. Ya, pengajiannya apa? Pesertanya kiai-kiai, sepuh-sepuh lagi. Udah tahun-tahun 70-an, 80-an itu yang alumni Al-Luqayah. Jadi alim-alim. Jadi saya hanya sekedar membaca saja. Jadi jauh dibanding kealiman daripada saya. Cuma karena memang sudah kewajiban saya, tentunya saya memenuhi